Bangsa kita adalah bangsa yang sangat kaya, termasuk kaya akan misteri. Selamat datang di channel Bobby Gribo. Malam itu, turunlah Tejo dari motornya. Seperti biasa, dia janjian untuk mabar di warung bersama teman-temannya. Maaf, aku telat, kata Tejo ketika baru sampai. Ya, ini kita udah mulai mabarnya. Kamu ikut habis ini aja ya, kata Rehan, salah satu teman Tejo. Oke deh, gak apa-apa, kata Tejo sambil membuka jaketnya. Emangnya kamu dari mana sih, Jo? Tanya Tony, teman Tejo yang lainnya. Biasalah, habis jalan sama Ayu, jawab Tejo. Gila, padahal kan kemarin habis jalan sama Intan, kata Tony lagi. Ya begitulah, Tejo tersenyum bangga. Tejo memang pemuda kampung situ yang paling ganteng. Dan dia juga terkenal playboy. Semua gadis di kampungnya, hampir semua sudah pernah dia pacari. Dasar playboy kampung, kata Toha, teman Tejo yang lainnya. Biar kata playboy kampung juga, semua cewek cakep di kampung ini sudah pernah jalan sama aku. Kalian, jomblo karatan, gak usah pada iri, kata Tejo bercanda kepada teman-temannya. Kamu sudah dengar belum ada cewek pendatang baru, ngontrak di kampung sebelah? Namanya Nadia, cantik banget, kata Tony. Serius? Kata Tejo. Ketinggalan berita nih orang. Makanya jangan pacaran mulu, ledek Tony. Gak yakin aku kalau Tejo bisa ngajak jalan tuh cewek. Kayaknya anaknya pendiam banget, kalem, kata Budi. Emang kamu pernah ketemu Bud? Tanya Tejo. Ya pernah lah, dia kan ngontrak di samping rumah tanteku, jawab Budi. Setuju sih, kayaknya cewek model begitu susah buat dideketin, sahut Toha, sok tahu. Mendengar semua itu, Budi ini merasa tertantang dan ingin membuktikan pada teman-temannya bahwa dia ini bukan playboy yang kaleng-kaleng. Gini aja, berani taruhan gak? Aku jamin dalam waktu 1 bulan itu anak udah bisa aku ajak jalan. Tejo dengan yakin menantang teman-temannya. Mau taruhan apa? Tanya Budi yang emang dari dulu agak kesal sama Tejo yang songong dan sok ganteng. Ya terserah, kata Tejo karena yakin dia akan menang. Udah gini aja, kalau kamu bisa ajak jalan si Nadia dalam waktu 1 bulan, aku kasih duit 1 juta, balas Budi. Tapi kalau kamu gagal, kamu yang kasih duit aku 1 juta, sambungnya. Oke, deal, kata Tejo sembari mengulurkan tangannya. Deal. Budi pun menyambut tangan Tejo. Setelah diselidiki, ternyata Nadia ini adalah mahasiswi magang di TK desa sebelah. Esoknya, tak pakai lama, berangkatlah Tejo untuk survei. Dia penasaran juga seperti apa rupanya si Nadia ini. Setelah melihat secara langsung, benar saja bahwa Nadia ini gadis yang cantik sekali. Wajahnya kalem. Sekilas, terlihat bahwa Nadia ini cewek yang baik-baik. Tapi bukan Tejo namanya kalau mengurungkan niatnya. Dia justru semakin tertantang. Sewaktu jam makan siang, Nadia ini hendak cari makan. Tejo pun mengikutinya dan pura-pura cari makan juga. Tentu saja dalam rangka agar bisa berkenalan dengan Nadia. Di warung itu, ketika sama-sama antri, Tejo ini menyapa Nadia.
Maaf, Mbak orang baru ya di sini?" tanya Tejo. Nadia pun menoleh. Iya Mas, baru 1 minggu di sini," jawab Nadia ramah. "Oh begitu ya. Maaf, aku boleh kenalan nggak? Mbak namanya siapa?" tanya Tejo. "Saya Nadia Mas," jawab Nadia ramah. Sebenarnya Nadia menanggapi Tejo ya karena dia memang orangnya ramah. Ditambah lagi, dia adalah orang baru di sana. "Saya Tejo. Kamu kerja di sini?" tanya Tejo berbahasa basi. "Saya guru magang Mas di TK itu," kata Nadia. "Oh, guru TK. Pasti orangnya penyabar," kata Tejo yang hanya disambut senyum oleh Nadia. "Aku boleh minta nomor kamu nggak?" tanya Tejo. Buat apa ya Mas?" Nadia terdengar mulai tak nyaman. "Ya biar bisa ngobrol aja," jawab Tejo. Biasanya dengan cara begini dia bisa dapat nomor cewek yang dia incar. "Ya ini kan sudah ngobrol Mas," kata Nadia. Maaf Mas Tejo, saya duluan ya, ini pesanan saya sudah jadi," kata Nadia mencoba menghindar. "Oh ya Mbak, silakan." Tejo pun tak memaksa Nadia, tapi di lubuk hatinya dia semakin penasaran. Hari berganti, Tejo semakin terobsesi untuk mendekati Nadia. Setelah tanya ke sana kemari, akhirnya Tejo ini mendapatkan kontaknya. Dan mulailah Tejo ngechat Nadia. "Assalamualaikum Nadia," ketik Tejo. "Waalaikumsalam. Ini siapa ya?" balas Nadia. "Saya Tejo yang di warung tempo hari. Maaf, aku dapat nomormu dari kenalanku. Soalnya tempo hari kan kamu belum sempat ngasih," ketik Tejo. "Oh iya Mas Tejo, ada yang bisa dibantu?" ketik Nadia. Sebenarnya Nadia sudah paham dengan maksud dan tujuan Tejo. Sebab cowok gak jelas yang ngechat Nadia banyak sekali. Dan tak ada satupun yang ditanggapi serius oleh Nadia. Bukan karena sombong, tapi Nadia memang punya pendirian tak mau berkomitmen dengan lelaki kecuali memang benar-benar serius untuk menikah. "Ya cuma pengen lebih kenal aja sih," balas Tejo. Setelah itu Nadia tak membalas chat dari Tejo. Di kamarnya Tejo menggerutu sendiri sebab rasanya baru kali ini dia dicueki oleh cewek. Di lain hari Tejo berkumpul dengan teman-temannya seperti biasa. "Gimana Jo? Ada perkembangan gak sama Nadia?" tanya Budi kepada Tejo. "Aman. Kemarin habis chattingan aku," kata Tejo, berusaha agar teman-temannya tak tahu kalau dia ini dicueki oleh Nadia. "Pokoknya 1 bulan ya Jo." Budi mengingatkan Tejo perihal perjanjian mereka. "Aman. Gak sampai 1 bulan juga udah dapet tuh anak," kata Tejo menjaga citra dirinya. Dalam hatinya, sebenarnya dia pusing juga. Hari-hari pun berlalu. Namun, nampaknya usaha Tejo untuk mendekati Nadia ini tak ada hasil sama sekali. Bahkan, chat-chat darinya pun tak ada yang dibalas. Ketika Tejo coba untuk ketemu di warung yang biasanya, Nadia juga seolah menghindar. Sudah habis akal Tejo saat itu, sampai muncul ide gila untuk mencoba memelet Nadia.
Apa Nadia, aku pelet aja ya? Gumam Tejo. Tapi gimana ya caranya? Ya Tejo memang tak punya pengalaman dengan hal-hal seperti itu. Kemudian mulailah Tejo searching-searching tentang pelet memelet di internet. Sampai bertemulah dia dengan satu kontak dukun. Dihubungilah kontak itu oleh Tejo. Dan Tejo pun membuat janji untuk bertemu di rumah si dukun. Hari yang ditentukan pun tiba. Setelah berkendara beberapa jam, berbekal Sherlock dari si dukun, akhirnya Tejo ini sampai di rumah si dukun. Tempatnya ternyata di tengah pemukiman. Tak nampak sama sekali aura seram, seperti gambaran Tejo tentang rumah seorang dukun. "Mas Tejo ya?" kata seorang pemuda yang kala itu duduk di teras rumah itu. "Iya betul, saya Tejo. Mbah Junanya ada?" tanya Tejo kepada lelaki itu. "Loh, saya Juna. Jangan panggil Mbah, panggil Mas saja," jawab orang itu. "Oh iya Mas." Tejo tak menyangka bahwa orang yang menyapanya adalah si dukun. Tejo pikir orangnya bakal lebih tua, namun rupanya usianya tak jauh beda dengan Tejo. "Mari masuk Mas," kata Mas Juna. "Oh iya Mas." Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam ruang tamu. "Jadi Mas Tejo ini mau melet siapa?" tanya Mas Juna langsung ke inti urusan. "Jadi gini Mas, ada kenalan saya namanya Nadia. Orangnya cantik banget, tapi susah buat dideketi. Gak seperti cewek lain," jawab Tejo. Ya. Mas Juna mengangguk-angguk seolah itu problem klasik yang sudah sering dia dengar. Ini Mas fotonya." Tejo menunjukkan foto Nadia ke Mas Juna. Mas Juna mengamati foto itu, dan sesaat kemudian memejamkan matanya seolah menerawang sesuatu. Ini kayaknya agak sulit," kata Mas Juna. "Sampean mesti tirakat sedikit lebih ekstrim untuk bisa melet ini orang," sambungnya lagi. "Loh, kok begitu Mas?" tanya Tejo. "Kalau saya terawang, ini anak hatinya bersih dan rajin ibadah. Terus, dia gak begitu yakin dengan hal-hal klinik. Jadi ya itu tadi, mungkin akan sedikit lebih sulit kalau dipelet. Tapi Mas Tejo gak usah khawatir. Saya ada pelet yang ampuh," kata Mas Juna menenangkan Tejo. "Oh, syukurlah kalau begitu." Mendengar itu, Tejo pun menjadi lega. "Ya udah, ayo ikut ke ruangan saya." Mas Juna pun mengajak Tejo ke tempat ritualnya di ruangan belakang. Di sana, Tejo diberitahu laku dan rapalan apa yang harus dia lakukan untuk melakukan pelet ini. Beberapa hari setelah itu, Tejo seperti biasa berkumpul dengan teman-temannya di warung. "Ngapain kamu senyum-senyum sendiri, Jo?" tanya Toha ke Tejo. "Gak apa-apa," jawab Tejo sumringah. "Jangan-jangan udah dapet nih si Nadia. Hebat kamu Jo," kata Tony. "Belum sih, tapi bentar lagi pasti dapet deh," jawab Tejo. "Kamu siapin Bu duitnya," tambah Tejo sembari melirik Budi. "Iya santai aja, buktiin dulu lah. Kalau udah beneran jalan, aku kasih langsung, cash," jawab Budi. Tejo pun menanggapi dengan senyum sebab dia sudah mengamalkan semua yang diinstruksikan oleh Mas Juna.
tanpa ada sedikit pun yang terlewat. Oleh karenanya, dia yakin sekali hari ini bisa ngajak jalan Nadia. "Nih aku gas, jemput Nadia sekarang," kata Tejo sambil berlalu meninggalkan mereka semua. Tejo pun langsung menuju ke kontrakan Nadia. Sesampainya di depan kontrakan Nadia, Tejo mengetuk pintu kontrakan itu dengan keyakinan bahwa pelet itu sudah bekerja. Tak lama, Nadia pun membukakan pintunya. Mas Tejo, ada apa ya mas?" kata Nadia agak kaget dengan kedatangan Tejo. Menurut Mas Juna, jika pelet ini berhasil, Nadia akan jadi manja ke Tejo dan seolah tak mau pisah. Tejo terdiam. Dia menunggu reaksi yang lain dari Nadia. "Mas, halo? Ada perlu apa ya?" Nadia mengulangi pertanyaannya. Tejo pun sadar sepertinya pelet itu tidak berjalan sesuai rencana. Gak apa-apa kok, maaf mengganggu." Kemudian, Tejo pun berlalu meninggalkan kontrakan Nadia. Aneh banget sih," gumam Nadia ketika melihat Tejo datang tiba-tiba dan pergi tiba-tiba. Saat mengendarai motornya, Tejo ini menggerutu sendiri. "Kurang asem, ditipu aku sama si Juna gemblung." Sampai di rumah, Tejo mengambil HP-nya dan segera menelepon Mas Juna. "Halo mas, ini kok gak ada efek apa-apa, kamu nipu ya?" labrak Tejo saat panggilan itu diangkat oleh Mas Juna. Sebentar. Mas Tejo sudah melakukan semua yang saya bilang," tanya Mas Juna. "Loh, sudah mas, gak ada yang kurang," jawab Tejo yang masih emosi. Mas Tejo tenang. Memang yang seperti ini sering terjadi. Untuk orang-orang tertentu memang gak bisa langsung berefek. Butuh waktu, kata Mas Juna. "Coba malam ini Mas Tejo lakukan lagi ritual seperti yang saya bilang. Tapi untuk jumlah rapalannya, Mas Tejo baca 2 kali lipat dari yang kemarin, supaya efeknya lebih kuat. Saya juga bakal bantu dari sini," kata Mas Juna. Sebenarnya Tejo masih dongkol, tapi dia tak ada pilihan selain mencoba apa yang disarankan oleh Mas Juna, si dukun online itu. "Bener ya mas, kalau sampai gak berhasil juga, tak samperin rumahmu," jawab Tejo. "Tak jamin pokoknya," jawab Mas Juna. Tejo pun menuruti perkataan dukun online itu. Esoknya di warung, Tejo jadi bahan bercandaan teman-temannya. Sebab kemarin dia tak datang bawa si Nadia seperti yang dia bilang. Mana Jo, katanya mau bawa Nadia," kata Budi. "Waktumu makin menipis loh," tambahnya. Muka Tejo mulai tak enak. Kemarin dia ada acara, gak bisa diganggu. Besoklah aku ajak dia ke sini," kata Tejo yang kali ini tak seyakin sebelumnya. Iya deh ya, aku sih nunggu buktinya aja," jawab Budi. Aku pulang duluan deh," kata Tejo dengan nada sedikit kesal. "Loh, mau kemana Jo? Gak jadi mabar ini?" tanya Rehan. "Udah besok aja lah," jawab Tejo singkat. Sesampainya di rumah, dia melakukan lagi ritual pelet itu. Dan untuk kali ini, tanpa arahan dari Mas Juna, jumlah rapalannya dia baca 3 kali lipat. Sekalian biar maksimal pikirnya. Tepat setelah dia selesai membaca rapalannya yang terakhir, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang mengetuk. "Assalamualaikum," kata suara itu. Tejo pun tersentak.
sebab dia yakin betul itu suara Nadia. Buru-burulah dia buka pintu. "Loh, Nadia, kok kamu tahu rumahku?" tanya Tejo sedikit kaget. "Iya mas, aku tanya orang-orang," jawab Nadia. Tejo tersenyum dalam hati. Nampaknya pelet itu berhasil kali ini. "Ada perlu apa ya?" tanya Tejo basa-basi. Aku mau minta maaf mas," kata Nadia penuh dengan penyesalan. Tejo pun celingak-celinguk. Sepertinya ini kesempatan bagus buat Tejo. Begini saja Nat, rumahku kan berantakan. Kita ngobrol di luar aja ya. Kita cari tempat yang asik buat ngobrol," kata Tejo. "Boleh deh." Nadia pun menyambut ajakan Tejo. Dengan motor Tejo, mereka berboncengan meninggalkan rumah Tejo. Tak disangka Tejo, tangan Nadia memeluknya ketika dibonceng. Tejo sumringah sekali saat itu. Boleh juga nih pelet, batinnya. Kita lewat rumah temanku bentar ya, ada urusan," kata Tejo. "Aku ngikut aja mas," jawab Nadia. Lewatlah Tejo di depan rumah Budi dengan tujuan menunjukkan kepada Budi bahwa dia sudah menang. "Bud, lihat siapa nih?" kata Tejo dari jalan. "Lah, siapa emang?" jawab Budi yang kala itu lagi duduk di teras rumahnya. "Udah, gak usah pura-pura bego. Ingat janjinya ya," kata Tejo yang kemudian berlalu meninggalkan rumah Budi sambil senyum-senyum. Sore itu, Tejo dan Nadia serasa baru jadian. Seolah dunia milik mereka berdua. Tak ada rasa canggung. Nadia yang awalnya jutek jadi manja sekali dengan Tejo. Tejo pun menikmati setiap detiknya. Mereka berkeliling kota sampai malam. Di ujung malam, Tejo mengantarkan Nadia pulang ke kontrakannya. "Terima kasih ya Mas Tejo," kata Nadia. "Iya, sama-sama. Aku pulang dulu ya." Tejo berpamitan kepada Nadia. Mas Tejo gak mau nginep aja," kata Nadia malu-malu, dan membuat Tejo agak kaget. Dia tak menyangka efek pelet itu sampai begini. Tejo melihat situasi sekitar. Saat itu pukul 11 malam dan suasananya sangat sepi. "Kalau aku menginap, gak bakal ada yang tahu kayaknya," batin Tejo. "Emangnya boleh?" tanya Tejo sedikit menggoda Nadia. Tanpa banyak bicara, tiba-tiba tangan Tejo ditarik masuk oleh Nadia. Dan malam itu, terjadilah sesuatu yang selama ini Tejo harapkan. Esok paginya, ibu Tejo ke rumah Budi untuk menanyakan perihal Tejo yang tak pulang semalaman. "Bud, kamu lihat Tejo gak? Dari semalam belum pulang. Gak pamit, di telepon juga gak diangkat," kata ibu Tejo. "Waduh, saya gak tahu Bu. Sudah dicari di rumahnya teman-teman yang lain?" tanya Budi. "Sudah, mereka juga gak tahu. Kemana ya?" Ibu Tejo mulai khawatir. "Terakhir lihat sih kemarin sore lewat sini, sendirian bawa motor," kata Budi mencoba mengingat-ingat. "Bikin khawatir aja itu anak," kata ibu Tejo. Tak berselang lama, muncullah Tony dengan setengah berlari. Bu Tejo itu Tejo ada di kebun pisang," kata Tony yang masih agak terngangah. "Di kebun pisang?" Bu Tejo mengerit. "Aduh, gimana ya? Itu Tejo
kejepit pohon pisang. Terus sekarang lagi dibantuin warga soalnya nggak bisa lepas, kata Tony panik. Gimana? Apanya yang kejepit? Bu Tejo kebingungan. Sudah, ibu ikut aja ke sana, kata Tony sambil menarik tangan Ibu Tejo. Di kebun pisang sudah banyak orang yang berkerumun. Di sana dipasang kain untuk menutupi Tejo yang saat itu tak berbusana sama sekali. Dengan anunya terjepit 2 pohon pisang. Loh, ada apa ini? Kata Ibu Tejo sambil menghampiri lokasi itu. Ya Allah, kamu ngapain, Jo? Kok bisa kayak gini? Kata Ibu Tejo keheranan. Gak tahu, Bu, aku tadi pagi bangun udah begini, jawab Tejo yang ketakutan sekaligus panik. Ya Allah, tolong ini dipanggilin Pak Ustadz, kata Bu Tejo yang menyadari bahwa ini bukan hal yang masuk akal. Oh, sudah Bu, Pak Ustadz sudah dijemput sama Rehan, jawab Tony. Tak lama Pak Ustadz pun datang. Kemudian beliau membacakan beberapa doa dan seperti berkomunikasi dengan entah siapa itu. Barulah Tejo bisa dievakuasi dari pohon pisang itu. Singkat cerita, kejadian ganjil itu pun berlalu. Tejo dibawa ke rumahnya oleh teman-temannya. Orang-orang masih bertanya-tanya tentang keanehan itu. Sedangkan Pak Ustadz enggan menceritakan kejadian yang sebenarnya, kecuali kepada Ibu Tejo. Sebab beliau tahu ini adalah aib buat Tejo. Jadi begini, Bu, kata Pak Ustadz kepada Ibu Tejo. Tejo ini melakukan laku pelet untuk memikat gadis pujaannya, sambung Pak Ustadz. Astagfirullah. Bu Tejo kaget bukan main. Namun sayangnya pelet ini tidak mempan kepada si gadis itu. Tapi Tejo tetap saja melakukan laku ritualnya, yang justru menarik makhluk-makhluk halus di sekitar Tejo. Kemarin malam, Tejo dikerjai oleh kuntilanak kebun pisang yang terpikat oleh pelet Tejo. Kuntilanak itu menjelma jadi si gadis dan, maaf ya Bu, Tejo ini diajak kawin oleh kuntilanak itu. Dan yang terjadi ya apa yang kita lihat pada Tejo tadi pagi, Pak Ustadz menjelaskan. Tejo, bisa-bisanya itu anak dapat pikiran dari mana pakai pelet-pelet segala, kata Bu Tejo. Tapi Bu tak perlu khawatir. Tadi saya sudah bersihkan efek peletnya. Jadi kuntilanak itu tak akan mengejar Tejo lagi, jawab Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, terima kasih banyak. Saya nggak tahu harus ngapain lagi kalau nggak ada Pak Ustadz. Bu Tejo merasa benar-benar berhutang kepada Pak Ustadz. Setelah kejadian itu, Tejo tak lagi genit ke cewek-cewek. Dia juga tak lagi terobsesi untuk jadi playboy. Dan untungnya adalah tak ada orang yang tahu kejadian sebenarnya, sehingga Tejo tak jadi gunjingan di tengah masyarakat. Ya, dari dulu begitulah cinta. Deritanya tiada akhir.